Lucifer, the devil. Halo teman-teman, Mimin di sini dan Mimin akan coba menceritakan alur film The Exorcism of Emily Rose. Bagaimana jika di dalam diri teman-teman dijadikan rumah tempat roh jahat tinggal atau berdiam diri? Mungkin jika roh jahat yang tinggal hanya ada satu, kita bisa melakukan ruqyah atau pengusiran. Tapi bagaimana jika roh jahat yang tinggal itu berjumlah lebih dari satu? Kita akan temukan jawabannya di film kali ini. The Exorcism of Emily Rose adalah sebuah film horor yang terinspirasi dari kisah Anneliese Michel, remaja wanita yang dirasuki lebih dari satu roh jahat yang berdiam di dirinya, bahkan hingga membuatnya meninggal dunia. Sebelum lanjut ke filmnya, Mimin gak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan film-film baru yang ada di channel ini. Film diawali dengan seorang petugas forensik yang mendatangi sebuah rumah untuk memeriksa jenazah. Jenazah yang dia periksa adalah Emily Rose, seorang remaja wanita yang meninggal pada malam sebelumnya. Setelah dia selesai melakukan pemeriksaan, petugas forensik itu memberitahukan ayah Emily kalau putrinya meninggal akibat penyiksaan. Dia mengira kalau pendeta Moore yang telah melakukannya, seorang pendeta yang sedang berada di rumah itu. Seorang polisi yang berada di sana pun akhirnya membawa pendeta Moore untuk ditahan sementara waktu sebelum persidangannya dilakukan. Di kantor polisi, beberapa petinggi mencari pengacara untuk menentang opini pendeta Moore yang mengatakan kepada publik kalau kematian Emily disebabkan karena iblis yang di dalam tubuh Emily sangat kuat. Para petinggi polisi akhirnya memilih Ethan Thomas menjadi pengacara mereka, sedangkan pihak gereja Katolik memilih Ernie Brunner sebagai pengacara mereka untuk mendampingi pendeta Moore saat persidangan nanti. Erin Brunner sendiri adalah seorang agnostik. Dia sengaja menerima kasus ini untuk menaikkan popularitasnya. Singkat cerita, Erin akhirnya mengunjungi pendeta Moore untuk memberitahukan jika pihak gereja telah memilihnya untuk mendampingi pendeta Moore dalam persidangan. Namun karena Erin mengaku sebagai seorang agnostik, pendeta Moore merasa kalau dia bukanlah orang yang tepat dalam kasusnya. Tetapi karena di kota itu tidak ada pengacara yang lebih baik dari Erin, akhirnya pendeta Moore menerima Erin sebagai pengacaranya, tapi dengan syarat pendeta Moore menceritakan kisah sebenarnya yang terjadi kepada Emily. Setelah itu, Erin juga berkunjung ke rumah Emily dan bertemu dengan ibu Emily. Di sana, sang ibu menceritakan kalau Emily adalah seorang gadis yang pintar. Bahkan dia mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah di universitas keguruan. Beberapa hari kemudian, persidangan akhirnya dimulai dengan pernyataan pihak penggugat yang diwakili Ethan Thomas. Di persidangan itu, Ethan mengakukan kalau ritual pengusiran yang dilakukan pendeta Moore sangat menyalahi aturan. Dan hal itu terbukti saat Ethan menunjukkan foto Emily semasa hidup dan foto jenazah Emily saat meninggal. Hal itu diperkuat lagi dengan pendeta Moore menyuruh Emily untuk berhenti mengonsumsi obat yang diberikan dokter.
hingga membuat kondisi fisik dan psikisnya rusak. Setelah pernyataan itu, Ethan memanggil Dr. Edith Vogel, seorang dokter keluarga Emily. Dr. Vogel bercerita sejak Emily duduk di bangku perkuliahan, dia pernah ditelepon Emily pada jam 4 dini hari dalam keadaan Emily histeris. Dan scene pun kembali flashback ketika Emily diganggu roh jahat di kamar asramanya. Belum sampai di situ, ternyata Ethan juga memanggil Dr. Mueller, seorang ahli saraf yang juga dokter di universitas itu. Dr. Mueller awalnya mengira Emily mengonsumsi obat-obatan ilegal yang bisa membuatnya halusinasi. Namun setelah dia dan tim medis lainnya melakukan pemeriksaan, akhirnya mereka berasumsi bahwa Emily terkena penyakit epilepsi atau yang kita kenal dengan penyakit Ayan. Dr. Mueller pun menyarankan Emily untuk mengonsumsi obat gambutrol agar penyakitnya segera sembuh. Erin mengetahui kalau penggunaan obat itu sangat berbahaya bagi orang yang tidak mengidap penyakit epilepsi, dan langkah Pendeta Moore yang meminta Emily untuk berhenti mengonsumsi obat itu adalah tepat, karena sebenarnya Dr. Mueller dan timnya belum pasti mengenai penyakit yang Emily derita. Singkat cerita, ketika Erin mengunjungi Pendeta Moore, dia diperingatkan sang pendeta untuk tetap berhati-hati karena iblis itu akan mengganggunya juga, gak peduli walaupun Erin seorang agnostik. Lalu setelah itu, Pendeta Moore pun bercerita, saat ritual pengusiran pertama selesai, Emily diminta untuk tinggal di rumah sakit yang ada di universitas untuk mengamati perkembangan Emily. Emily pernah bercerita kepada kenalannya yang bernama Jason. Kondisinya selama di rumah sakit sangat parah. Bahkan roh jahat itu sudah menguasai tubuh Emily. Sampai suatu ketika, saat Emily belajar di kelas, dia melihat wajah temannya berubah. Bahkan setiap orang yang dia lihat, wajahnya berubah. Jason sendiri menyaksikan saat Emily kerasukan di dalam gereja, di mana mata Emily berwarna hitam dan merah, tidak seperti biasanya. Malam harinya, ketika pukul 3 pagi, Erin terbangun karena dia mencium aroma benda yang terbakar. Tetapi ketika dia mencari asal bau itu, dia sama sekali nggak menemukannya. Justru malah roh jahat mengganggunya dengan tiba-tiba mematikan lampu, lalu membuka pintu apartemen Erin. Di pagi harinya, Ethan mendatangkan Dr. Briggs yang sangat ahli dalam penyakit kejiwaan. Dia mengatakan kalau penyakit epilepsi yang dialami Emily sudah berkembang menjadi gangguan epilepsi yang mengganggu kejiwaannya juga. Hal itu disebabkan karena Emily berhenti mengonsumsi obat gambutrolnya. Singkat cerita, setelah persidangan selesai, Pendeta Moore memperingatkan Erin karena dia mengetahui kalau Erin terlambat tadi karena dia mendapat serangan dari roh jahat, yang ternyata Pendeta Moore juga mengalami hal yang sama tadi malam. Beberapa hari kemudian, sidang pun berlanjut. Jason hadir dan memberi kesaksian kalau obat gambutrol gak membantu Emily sama sekali, karena dia menyaksikan saat-saat Emily kerasukan dan mengeluarkan suara-suara lain dari dalam mulutnya. Begitupun dengan ayahnya Emily. Dia mengatakan setelah Emily pulang ke rumah,
dia berperilaku aneh, di mana dia berhenti makan dan justru memakan serangga. Bahkan Emily menyakar tembok-tembok kamarnya. Emily, can you hear me? Setelah itu, Erin mendatangkan Dr. Adani, seorang yang ahli di dalam dunia medis dan dunia supranatural. Dr. Adani berasumsi kalau ritual pengusiran Emily gagal karena penggunaan obat gambutrol yang diberikan dokter kepadanya. Ternyata obat itu sangat keras, bahkan bisa membuat otak manusia rusak dan otot-ototnya menjadi kaku jika dikonsumsi sembarangan. Singkat cerita, setelah persidangan selesai, seorang dokter bernama Dr. Graham Cartwright yang menjadi saksi mata ritual pengusiran itu menghubungi asisten Erin, dan dia bersedia menjadi saksi untuk persidangan berikutnya. Lalu Erin pun menemuinya di sebuah taman. Saat itu, Dr. Graham memberikan sebuah rekaman milik Pendeta Moore kepada Erin. Setelah itu, Erin mendatangi Pendeta Moore. Pendeta Moore menagih janji Erin untuk menceritakan kisah Emily kepada publik. Tetapi ternyata pihak gereja Katolik melarang Pendeta Moore menjadi saksi dan menceritakan kisah Emily. Namun pada persidangan berikutnya, Erin nekat meminta Pendeta Moore untuk bersaksi. Lalu Pendeta Moore pun mulai bercerita, dimulai dari malam sebelum ritual pengusiran dilakukan. Di malam itu, tepat pada pukul 3, dia terbangun setelah dia mencium aroma benda terbakar. Aroma yang sama ketika Emily pertama kali diganggu roh jahat. Pendeta Moore menjelaskan kalau pukul 3 adalah waktu untuk iblis beraksi. Hal itu tanda penghinaan mereka kepada Yesus yang meninggal pada pukul 3 sore. Di malam itu juga, Pendeta Moore melihat sesosok berjubah hitam yang mengangguk ke arahnya. Dia mengartikan hal itu adalah sebuah pertanda salam peperangan akan dimulai. Lalu Erin pun meminta Pendeta Moore untuk memutarkan isi rekaman itu di depan semua orang yang ada di pengadilan. Who art in heaven, hallowed be thy name. Word was the And word, the word what a was wonderful God. word it was. Through him all fall from heaven. Behold. Give me your name, demon. Sungkrian habitabit in Miglio Anablio. And I am Lucifer. Ritual pengusiran itu tepat dilakukan pada tanggal 31 Oktober yang bertepatan dengan hari Halloween. Pendeta Moore mengira jika ritual dilakukan pada malam itu, maka iblis yang ada di tubuh Emily akan lebih mudah diusir. Tetapi iblis yang mendiami tubuh Emily ada 6 sosok, yaitu iblis yang mendiami tubuh Kain, iblis yang berdiam di tubuh Kaisar Nero, iblis yang berdiam di tubuh Legion dan Yudas, serta Belial dan Lucifer, iblis terkuat yang ada di alam neraka. Dan semua pengakuan itu Emily ucapkan dalam keadaan kerasukan, menggunakan bahasa Ibrani kuno, bahasa yang gak pernah dia pelajari sama sekali. Kembali ke dalam persidangan, Ethan yang berada di sana masih gak percaya dengan rekaman tadi.
dan justru menganggap Emily memiliki keahlian untuk mengeluarkan kedua suara yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu, Ethan yang merupakan seorang yang religius menganggap kalau bahasa Ibrani yang diucapkan Emily sebenarnya kata-kata biasa dan merupakan dasar saat mengikuti pembelajaran Alkitab di gereja. Singkat cerita, setelah persidangan selesai, Erin bertemu dengan Dr. Graham. Namun karena sang dokter yang selalu dihantui roh jahat, akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut campur dengan persidangan itu. Hingga akhirnya dia tertabrak setelah takut melihat sesuatu yang berada di belakang Erin. Di malam harinya, Erin didatangi atasannya yang bernama Carl. Carl mengancam Erin dengan pemecatan jika dia memberi kesempatan kepada pendeta Moore lagi untuk bersaksi. Pada suatu kesempatan, Erin kembali mengunjungi pendeta Moore untuk memberitahukan tentang kematian Dr. Graham. Pendeta Moore yang mengetahui kalau nggak ada kesempatan untuk memenangkan pengadilan, akhirnya memberikan Erin sebuah surat dan meminta Erin untuk memberikannya kesempatan bersaksi yang terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian, persidangan pun dilaksanakan. Saat itu, Erin meminta pendeta Moore untuk bersaksi dan membacakan isi surat yang ditulis Emily sebelum dia meninggal. Di dalam surat itu, Emily menceritakan pertemuannya dengan Tuhan. Dia bertanya kenapa ritual pengusiran kemarin tidak berhasil dan kenapa Tuhan mengizinkan tubuhnya didiami iblis. Lalu Emily mendengar Tuhan berkata kalau iblis akan tetap tinggal di tempat yang dia sukai. Dan Emily berhak memilih apakah dia ingin pergi bersama Tuhan ke tempat yang damai atau tetap tinggal di dalam tubuhnya, agar semua orang mengetahui kalau iblis itu nyata. Dan Emily memilih untuk tetap tinggal di tubuhnya hingga dia meninggal. Setelah pendeta Moore memberikan kesaksian, Ethan akhirnya menyampaikan pembelaannya. Dia mengatakan kalau Emily tidak kerasukan sama sekali. Fakta yang sebenarnya adalah Emily terkena penyakit epilepsi dan harus diobati. Namun menurutnya pendeta Moore menghalangi tindakan pengobatan itu. Setelah itu, Erin pun memberikan pembelaannya dengan mengatakan kalau pendeta Moore tidak terbukti bersalah atas tuduhan pembunuhan kepada Emily. Fakta yang sebenarnya adalah pendeta Moore sangat tulus menyayangi Emily. Bahkan dia rela melawan 6 iblis kuat untuk menyembuhkan Emily. Erin berharap agar jaksa jangan memenjarakan pendeta Moore karena kebaikannya yang salah diartikan oleh masyarakat. Setelah selesai memberikan pembelaannya, para juri pun memberikan vonis hukuman kepada pendeta Moore, di mana pendeta Moore dinyatakan bersalah atas kecerobohannya dan justru divonis bebas dari tahanan. Namun gantinya, waktu pelayanan pendeta Moore akan dikurangi. Film berakhir. Bagi sebagian orang, mungkin iblis atau roh jahat itu nggak ada, atau mungkin mereka nggak percaya sama hal-hal supranatural. Tapi kita nggak bisa menghindar atau lari dari kenyataan kalau iblis atau roh jahat itu juga hidup dan ada. Tetap yakin dan percaya sama Tuhan. Mungkin inilah pesan dari film ini yang disampaikan kepada kita para penonton. Oke, sekian dulu video Mimin kali ini. Mimin mewakili tim Berkat Movie Recap mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman tetap sehat dan rezekinya semakin lancar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.